Hi, what's up, you all? Welcome back to my class. I'm so happy to see you again. So, in this meeting, we're going to discuss something new and interesting. Enjoy! Let's study English. Kebiasaan kita membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan tindakan daur ulang akan berdampak pada timbulnya efek gas rumah kaca. Nah, tindakan yang salah terhadap sampah merupakan sebab dan efek gas rumah kaca merupakan akibat yang ditimbulkan. Sebab akibat tadi merupakan contoh dari materi cause and effect. Jadi, hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang cause and effect. So, in this video, we're going to learn about cause and effect. Stay tuned! Cause and effect biasanya ditampilkan dalam bentuk kalimat atau teks. Cause and effect merupakan salah satu jenis paragraf yang berisi analisa penulis tentang sebab dan akibat. Struktur dari teks cause and effect terdiri dari sebab-sebab yang diuraikan pada awal paragraf. Lalu dilanjutkan dengan uraian mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sebab-sebab yang telah disebutkan di awal paragraf tadi. Cause dapat didefinisikan sebagai the reason or motive for an action, yaitu alasan atau motif atas tindakan yang terjadi. Why something happens? Mengapa sesuatu bisa terjadi? Happens first, hal yang terjadi pertama kali. Effect dapat didefinisikan sebagai result of conclusion of an action, hasil atau kesimpulan dari aksi yang sudah terjadi. What happened? Apa yang terjadi? Happens due to a cause, kejadian yang terjadi akibat dari suatu sebab. Dalam sebuah kalimat cause and effect, kita bisa mengetahui cause atau sebab suatu kejadian dengan melihat kalimat yang terletak setelah kata because. Sedangkan kalimat yang terletak sebelum kata because merupakan efek dari sebab yang telah terjadi. For example, Uncle Kim was sad because his wife died in a traffic accident. Pada kalimat ini, kita bisa melihat bahwa kalimat Uncle Kim was sad merupakan kalimat efek, kemudian pada kalimat because his wife died in a traffic accident adalah kalimat cause. Dalam kalimat ini, kita juga bisa mengartikan bahwa Paman Kim merasa sedih karena istrinya meninggal di sebuah kecelakaan lalu lintas. Kalimat Paman Kim merasa sedih merupakan kalimat efek, dan kalimat karena istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas merupakan kalimat sebab. Kalimat cause and effect memiliki kata penghubung. Kata penghubung inilah yang menandakan suatu kalimat itu merupakan bagian dari sebab ataupun akibat. Beberapa contoh signal words atau kata penghubung dari kalimat cause antara lain because, karena, the reason for, alasan untuk, on account of, karena, bring about, membawa, due to, karena, owing to, berdasarkan fakta, in view of, sesuai fakta, give rise to, menimbulkan. Nah, selain signal words atau kata penghubung dari kalimat cause, kita juga bisa menggunakan signal words atau kata penghubung dari kalimat effect. Tapi kalian harus ingat ya, jika kalian sudah menggunakan signal words dari kalimat effect, maka kalian tidak perlu menggunakan signal words dari kalimat cause. Kita hanya bisa menggunakan salah satu dari signal words antara effect ataupun cause. Yuk kita lihat apa saja sih signal words atau kata penghubung dari kalimat effect. As a result, hasil dari, then, kemudian, hence, karenanya, for this reason, alasan ini, so, jadi, consequently, akibatnya, finally, akhirnya, dan yang terakhir, therefore, karena itu. Sebenarnya ada banyak ya signal words selain yang ada di sini. Teman-teman bisa cari variasi untuk digunakan dalam kalimat
cause and effect. Selanjutnya, kita akan coba melihat penggunaan signal words dari cause and effect dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. Dalam penggunaan signal words by cause ataupun effect, teman-teman harus memperhatikan susunan dari kalimatnya. Jika teman-teman ingin menggunakan signal words dari cause, maka teman-teman harus meletakkan kalimat effect terlebih dahulu. Kita lihat pada contoh kalimat ini. The trip was cancelled because it was raining. Apa signal words dari kalimat ini? Ya, benar sekali. Di kalimat ini kita menggunakan signal words because. Kita harus meletakkan kalimat effect di awal kalimat. The trip was cancelled adalah kalimat effect. Kemudian it was raining adalah kalimat cause. Kedua kalimat ini kita hubungkan dengan kata because. The trip was cancelled because it was raining. Perjalanannya dibatalkan karena hujan. Selanjutnya, mari kita perhatikan kalimat yang menggunakan signal words dari effect. Ingat ya, jika teman-teman ingin menggunakan signal words dari effect, maka kita menyusun kalimatnya berkebalikan dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Letakkan kalimat cause di awal kalimat, kemudian menggunakan signal words, lalu dilanjutkan dengan kalimat effect di akhir kalimat. Yuk kita lihat kalimat ini. The road is under construction, therefore we have to go another road. Jalan tersebut sedang diperbaiki, karena itu kita harus menggunakan rute yang lain. Nah, pada kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa signal words yang digunakan adalah kata therefore. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kalimat the road is under construction adalah kalimat cause, lalu kalimat we have to go another route adalah kalimat effect. Nah, mudah dipahami kan? Sekarang mari kita coba menggunakan signal words dalam kalimat. He overslept this morning. He missed the bus to school. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? Kalian bisa pilih A, because, B, as, C, therefore. What is the best answer? He overslept this morning. He missed the bus to school. Jawabannya apa ya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah therefore. Jadi kita gunakan dalam kalimat he overslept this morning, therefore he missed the bus to school. Dia ketiduran pagi ini, karena itu dia ketinggalan bis ke sekolah. Soal berikutnya, she felt toothache. She ate too much candy. Ya, kalian bisa pilih apakah jawabannya A, because, B, consequently, C, therefore. Kira-kira apa ya jawabannya? What is the best answer? Ya, jawabannya adalah because. Yuk kita coba gunakan dalam kalimat. She felt toothache because she ate too much candy. Artinya, dia merasa sakit gigi karena dia makan terlalu banyak permen. Nah, ini soal terakhir ya. The students studied so hard. They win the competition. Kalian boleh jawab A, because, B, so that, atau C, due to. What is the best answer? Ya, jawaban yang benar adalah B, so that. Kita coba yuk dalam kalimat. The students studied so hard so that they win the competition. Artinya, para siswa itu belajar dengan sangat keras sehingga mereka memenangkan perlombaan. Yeay, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Bagaimana teman-teman, masih semangat kan? Okay, this is the end of our class today. I hope you can understand what I've explained to you. What do you think the most difficult part to understand? Please don't hesitate to write down in the commentary column. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Tapi jika kalian punya pertanyaan, tulis ya di kolom komentar. Nah, setelah ini kalian bisa menambah pemahaman kalian dengan mengerjakan worksheet yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Okay? Don't forget to keep practicing English. See you in our next class. Bye-bye.